warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab? Jawab kalau waktunya wajib. Waalaikumsalam. Lagi, bro. Lagi, bro. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dua karya yang sudah kami buat materi untuk Dua ya. sistem hormon. Yang pertama ini ada karya yaitu TV edukasi dan yang kedua ada ulang tangga. Untuk sistem karya TV edukasi ini akan dijelaskan lebih lanjut sistem bagaimana kami mengerjakannya dan rincian biayanya oleh anggota saya yaitu Zahra, Naila dan juga untuk biayanya dijelaskan oleh Fitra. Oke, untuk bagaimana kami membuatnya akan dijelaskan oleh Zahra dan Naila. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kami membuat TV edukasi ini. Yang pertama-tama tentunya kita harus memiliki bahan-bahan yang diperlukan seperti kardus, terus ada pipa T, pipa bentuk T, pipa panjang ada 2 biji. Habis itu juga ada kertas materinya. Nah, kertas materi ini kami buat pendek seperti biasa, tapi kami buat itu nutriknya memanjang agar dia bisa Jerol. digulir. Nah, cara kami memakai TV edukasi ini dengan cara kita kasih kayak gini. Naikin bukan. Nah, kalau mau mengembalikan ke atas itu di lewat bawah. Pikirannya. Lanjut. Nah, perincian biaya yang kami perlukan untuk Oke, jadi selanjutnya adalah beberapa modal yang kami butuhkan untuk karya kami yang pertama yaitu TV edukasi yang akan dijelaskan oleh Fitra. Oke, jadi yang pertama tentunya harus kami itu kardus sama ada kertas Nah, kertas ini totalnya sebenarnya ada 212, tapi syukurnya itu dikasih diskon sama Neoprin. Terima kasih Neoprin. Endorse baru nih. Oke, jadi terus yang kedua ada kardusnya. Kardusnya itu totalnya 10.000. Terus ada kertas karton. Kami kemarin beli 4, ada 20.000 totalnya. Ada 2 buah, totalnya 16.000. Lalu dari karton sama pipa. Yang 2 pipa itu totalnya 10.000. Jadi total keseluruhannya itu 263.000 untuk satu item ini. Oke, jadi untuk TV edukasi ini adalah materi tentang sistem hormon. Sedangkan ular tangga ini adalah bagaimana cara kami mengajak teman-teman untuk memperdalam pengetahuan mengenai sistem hormon setelah kami jelaskan lewat TV ini. Jadi materi pertama yaitu apa itu sistem hormon akan dilanjutkan oleh yang mencari materi. Yang pertama adalah Rizky Langit. Oh ya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompoknya. Saya Srikandi Widya Husadani. Saya Rikaldi Danu Silamba. Saya Kren. Saya Rizky Langit. Saya Zahra Ismanania. Saya Belinda Srinja Sita. Saya Alafid Farhani Pratama. Saya Raffi Asman. Saya Razaki. Ya. Saya Naila Putri. Saya Fitra ini. Saya Tifa. Bentuk kau. Dan satu lagi yang berada yang pindah tempat. Ya, bentuk. Oh ya, dan satu yang tidak ada di sekarang karena sedang sakit adalah Edwina. Dan Rangga lagi atletik. Oke, yang pertama mengenai pengertian hormon yang akan dijelaskan oleh Rizky Langit. Oke, jadi saya akan menjelaskan
mengenai pengertian dari hormon itu sendiri. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat di definisi dari TV kami, hormon itu kami definisikan sebagai kurir kimia dalam tanda petik. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya hormon ini memiliki peran, yaitu membawa pesan dari kelenjar menuju sel-sel spesifik, sel-sel target di seluruh tubuh. Nah, berbicara mengenai hormon, itu erat kaitannya dengan sistem yang disebut sebagai sistem endokrin. Nah, berbeda dengan kelenjar eksokrin yang menyalurkan zat melalui saluran khusus seperti kelenjar telinga, kelenjar endokrin ini langsung melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Nah, itulah mengapa hormon itu disebut sebagai kurir kimia, karena dia membawa pesan dari kelenjar ke sel-sel target di seluruh tubuh. Nah, hormon itu memiliki peran penting dalam mengatur berbagai proses utama dalam tubuh. Salah satunya yaitu mengontrol metabolisme atau cara tubuh mengubah makanan menjadi energi, mengatur pertumbuhan dari masa anak-anak hingga dewasa, mengendalikan sistem reproduksi seperti siklus menstruasi dan produksi sperma. Nah, serta ini nih mungkin yang paling relate sama teman-teman, yaitu memengaruhi suasana hati dan respon tubuh terhadap stres atau berbahaya. Umumnya isi hati kita atau perasaan kita itu dipengaruhi oleh hormon. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rangga, tapi karena Rangga sedang sibuk akan dilanjutkan oleh Zara. Oke. Ya, pengertian mengenai apa itu kelenjar endokrin. Nah, oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa kelenjar itu kan ada dua, ada kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Yang pertama di sini adalah kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin dan endokrin ini, kelenjar eksokrin itu memiliki fungsi yaitu menghasilkan enzim pencernaan, terus glikase untuk lemak, amilase untuk karbohidrat, dan protease untuk protein yang dilepaskan ke usus halus untuk memecah makanan. Nah, sedangkan fungsi dari kelenjar endokrin ini adalah memproduksi hormon yang disekresikan langsung ke aliran darah untuk mengatur metabolisme gula. Nah, endokrin ini kan juga menghasilkan hormon-hormon yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di mana pembahasan kami hari ini itu adalah tentang sistem hormon yang erat kaitannya dengan sistem endokrin. Selanjutnya, kelenjar hipofisis. Di bagian kelenjar endokrin itu ada banyak kelenjarnya. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis yang akan dijelaskan oleh saya. Oke. Jadi kelenjar pertama yang akan kami bahas ini adalah kelenjar hipofisis atau nama lainnya adalah pituitari, yang dimana kelenjar ini adalah kelenjar kecil yang berada di yang sebesarnya hanya sebesar kacang polong dan terletak di dasar otak tepat di bawah hipotalamus. Nah, jadi dan juga kelenjar hipofisis ini walaupun dia kecil, dia disebut sebagai master of gland karena dia adalah kelenjar yang mempengaruhi cara kerja kelenjar lainnya. Lalu kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian kelenjar hipofisis anterior, yang itu adalah bagian depan. Lalu ada kelenjar hipofisis bagian intermediate atau di bagian tengah, dan juga bagian posterior atau bagian belakang. Dan selanjutnya ialah mengenai penjelasan hormon dan fungsi yang terdapat di kelenjar hipofisis bagian anterior. Oke, enggak apa-apa ya, di skip ya. Udah pernah kan dipelajarin ya. Oke, lanjut lagi yang apa? Kelenjar adalah kelenjar endokrin yang terletak di bagian depan leher, tepatnya di bawah daun. Bentuknya menyerupai buku dan juga dua lobus yang disimpan oleh kelenjar ini berperan aktif dalam mengatur metabolisme tubuh, yaitu proses perubahan makanan menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Dalam kelenjar itu terdapat hormon yang pertama itu adalah hormon tirosin yang mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang kedua itu ada tirosin yang mengatur yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dan yang ketiga itu ada hormon kalsitonin yang berfungsi membantu menjaga kesehatan sel.
Lanjut ke kelenjar paratiroid yang dijelaskan oleh penumpang. Kelenjar paratiroid adalah pusat kelenjar kecil yaitu pusat data yang terletak di bagian belakang kelenjar tiroid di leher. Kelenjar paratiroid termasuk bagian dari sistem endokrin, yaitu sistem yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi. Fungsi utamanya adalah mengontrol kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Lanjut ada kelenjar timus yang akan dijelaskan oleh Baca singkat-singkat aja ya. Siapa? Kelenjar timus adalah kelenjar yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan juga termasuk bagian dari sistem endokrin karena menghasilkan hormon. Letaknya berada di rongga dada, bagian atas tepat dalam tulang dada, sternum, dan di depan jantung. Fungsinya yaitu yang pertama untuk mematahkan sel T atau sel T itu limfosit T. Sel T adalah bagian dari sistem imun yang membantu tubuh melawan infeksi. Sel T dibentuk di sumsum tulang tetapi dimatangkan di kelenjar timus agar dapat bekerja dengan baik. Lalu fungsi yang kedua itu menghasilkan hormon timosin. Itu hormon timosin membantu proses perkembangan dan pematangan sel T sehingga sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan baik. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menjaga daya tahan tubuh karena membantu sistem imun timus berperan dalam menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Lalu keunikan dari kelenjar timus ini ada tiga, yaitu yang pertama besarnya berbeda sesuai usia. Jadi pada saat bayi ataupun anak-anak timus sangat besar dan aktif. Setelah dewasa, organnya kecil. Ini berbeda dari banyak organ yang lain yang justru tetap aktif sepanjang hidup. Lalu yang kedua yaitu keunikannya disebut tempat sekolah sel T, karena disinilah sel T dilatih agar bisa melindungi tubuh dengan benar. Lalu keunikan yang ketiga, Oke, selanjutnya adalah penjelasan dan fungsi dari kelenjar pankreas yang akan dijelaskan oleh Albert. Suprarenalis tuh. Oh, Selanjutnya adalah kelenjar suprarenalis atau adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Ukurannya kecil, sekitar 4 sampai 6 gram, tetapi sangat penting karena menghasilkan hormon yang mengatur stres, tekanan darah, metabolisme, dan keseimbangan tubuh. Lalu penyakit umum dari kelenjar adrenal ada 5. Yang pertama, penyakit Addison, kelenjar kurang aktif atau kekurangan hormon. Yang kedua, sindrom pusing kelenjar terlalu aktif atau kelebihan kortisol. Yang ketiga, sindrom PON atau hiperaldosteronisme atau kelebihan aldosteron. Yang keempat, pneumocystoma tumor yang menghasilkan terlalu banyak adrenalin. Dan yang kelima, hiperplasia adrenal congenital atau CAH, kelainan genetik sejak lahir. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas yang akan dijelaskan oleh teman saya Albert. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya menjelaskan sedikit saja tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ vital di bagian belakang lambung, memiliki peran ganda, yakni sebagai organ esokrin itu untuk pencernaan, kalau endokrin itu mengatur kadar gula pada melalui hormon insulin dan glukagon. Nah, fungsi kelenjar pankreas itu memiliki 2 fungsi utama yang tadi sudah dijelaskan oleh Zara tentang fungsi esokrin dan endokrin. Kemudian, hormon yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas ada 3, yaitu insulin, glukagon, dan somatostation. Penyakit-penyakitnya adalah diabetes mellitus, pankreatitis, dan kanker pankreas. Oke. Sinyalnya Goyang konten sama-sama.
Lampu jaringan Bu. Ingatnya rusak. Jadi itu nantinya udah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kelenjar kelamin yang akan dijelaskan oleh Dita. Oke, jadi kelenjar kelamin atau biasa disebut dengan benar adalah organ pertama dalam tubuh manusia. Nah, kelenjar kelamin ini menghasilkan hormon seks dan juga sel gamet atau sel yang berperan dalam pembuatan atau pembentukan zigot. Nah, lalu dalam kelenjar kelamin ini juga terdiri dari dua, yaitu testis yang terdapat pada pria dan juga ovarium pada wanita. Di bagian sebelah sini tuh ada gambar testis dan juga ovarium di mana ada bagian-bagian lagi yang bisa dilihat. Lalu saya akan menjelaskan hormon-hormon apa saja yang akan dihasilkan oleh testis, ovarium maupun keduanya. Nah, untuk hormon pada kelenjar kelamin ini langsung disalurkan diberi sinyal ke aliran darah itu sendiri. Yang pertama pada laki-laki testis itu akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini ternyata berfungsi dalam pembentukan sperma, lalu juga pembentukan seks sekunder, dan juga ada hormon yang kedua yaitu DHT atau dihidrotestosteron. Ini itu fungsinya itu sama kurang lebih dengan testosteron. Namun dia akan lebih kuat ketika sudah diaktifkan atau diaktifkan oleh enzim. Nah, biasanya DHT ini berperan pada saat janin ataupun masa pubertas. Lalu pada perempuan di ovarium itu ada 3 hormon, yaitu estrogen, progesteron, dan juga relaksin. Nah, estrogen ini singkatnya dia hanya untuk memproduksi untuk membantu alur menstruasi dan juga mengenai sel turun, dan juga pada progesteron ini sebenarnya dia untuk pembentukan dinding rahim. Nah, lalu relaksin ini hormon yang berfungsi ketika ibu hamil itu mau melahirkan, jadi dia itu untuk merelaksasikan otot pintu dan juga bibir rahim supaya bisa mudah saat melahirkan. Lalu ada hormon juga yang terdapat atau dihasilkan oleh testis maupun ovarium. Yang pertama itu ada insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya untuk memberikan sinyal kepada otak yang menghasilkan hormon FSH, yaitu hormon yang merangsang pembuatan sel telur atau sel telur dan juga sel sperma. Nah, sedangkan kalau aktifin ini dia itu bersifat antagonis dari hormon insulin itu sendiri. Kalau inhibin dia fungsinya untuk memberikan sinyal kepada hormon FSH ini untuk jangan memproduksi berlebihan. Nah, aktifin ini itu seperti namanya aktif, jadi dia mengaktifkan hormon FSH itu sendiri yang bisa menghasilkan sel telur dan juga sel sperma ketika dibutuhkan dalam hormon seksual. Lalu juga ada hormon androstenediol. Ini hormon yang berperan untuk menjadi bahan baku yang akan diubah oleh testosteron dan juga hormon estrogen. Selanjutnya, kami karena tadi sempat membahas beberapa hormon yang bekerja secara sinergis dan antagonis, maka kita akan menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya cara kerja hormon yang sinergis dan antagonis itu. Oke, baik, dalam sistem endokrin ini hormon-hormon seringkali tidak bekerja sendirian. Nah, tubuh kita menggunakan interaksi antar hormon untuk menjaga keseimbangan internal atau homeostatis. Yang kedua cara kerja paling utama yaitu sinergis dan antagonis. Nah, sinergis ini terjadi ketika dua atau lebih hormon bekerja sama untuk menghasilkan efek yang sama atau saling memperkuat satu sama lain. Yang contoh utamanya itu ada glukagon dan epinefrin, yang mana fungsi mereka ini bekerja sama untuk meningkatkan kadar gula darah dengan memicu pemecahan glikogen di hati. Lalu ada cara kerja antagonis. Cara kerja antagonis ini terjadi ketika dua hormon memiliki efek yang memberikan yang berlawanan satu sama lain. Nah, contoh utamanya itu insulin dan glukagon. Insulin ini berfungsi menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon berfungsi menaikkan gula darah saat kadarnya terlalu rendah. Makanya dia disebut antagonis. Ini juga kalian bisa scan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penjelasannya apabila penjelasan yang sudah kami sampaikan kurang jelas. Akan tetapi karena kami ini
Websitenya sebenarnya bahasa Inggris, tetapi bisa kalau buka lewat Google bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena yang paling lengkap yang bahasa Inggris. Oke, lanjut ke proyek yang kedua.